Harga kebutuhan pokok serba mahal, seorang ibu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur nekat mencuri sembako di salah satu minimarket. Ya, pemirsa, mirisnya lagi saat beraksi, sang ibu membawa serta anak dan suami yang menunggu di luar minimarket. Aksi seorang ibu dengan leluasa mencuri sejumlah bahan kebutuhan pokok di salah satu minimarket di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terekam kamera pengawas. Dari pantauan CCTV, sejumlah bahan kebutuhan pokok diambilnya, seperti gula, roti, teh, dan sereal. Barang-barang ini pun langsung dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan. Menurut salah satu karyawan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur meninggalkan minimarket. Langsung keadaan tokonya tuh sepi. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang masuk tanpa sepengetahuan anak-anak sini juga, karena mereka tuh sementara sibuk di area kasir. Terus dia pas di situ ambil barang, langsung disimpan ke tasnya, dan itu tasnya tuh ada 2. Jadi tiba-tiba dia keluar, terus selang 3 menit dia keluar, itu buru-buru, terus tasnya kelihatan penuh. Baru kasirnya saya sama pelanggannya saya itu kaget, kok ada orang masuk. Mirisnya, di parkiran minimarket tersebut telah menanti suami beserta anak pelaku dengan berkendara motor. Video pencurian ini pun viral di media sosial. Saat ini pihak keamanan minimarket tengah menelusuri keberadaan pelaku. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tingginya harga telur ayam membuat sejumlah pedagang telur ayam di Pandeglang, Banten harus mencari telur hingga ke Pulau Sumatera dengan harga terjangkau. Sementara di salah satu pasar tradisional di Cirebon, Banten, pasokan telur ayam menipis. Saat ini harga telur ayam di Pasar Labuan dan Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten cukup tinggi. Biasanya telur ayam dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Mahalnya telur ayam membuat distributor mencari hingga ke Pulau Sumatera, Provinsi Palembang dan Lampung, menjadi salah satu produsen telur ayam dengan harga terjangkau. Kalau abang sendiri nih pasokan dari mana aja nih bang? Kiriman dari mana bang? Ini kirimannya dari Lampung, Palembang. Oh, Lampung Palembang ya? Faktor pakannya naik, bayarnya kita juga Kenaikan harga telur ayam sangat mahal karena imbas kenaikan harga pakan ayam. Telur ayam terpaksa diambil dari luar daerah karena harga yang terjangkau. Pasti komplain kalau kenaikan harga, pasti komplain. Untuk pembeli sendiri pasti naik parah ya, naiknya sampai 6.000, 5.000 itu udah terlalu tinggi banget. Hal serupa juga terjadi di pasar tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Sejak 2 pekan harga telur ayam menembus angka Rp30.000 per kilogram. Kenaikan karena pasokan telur dari distributor di sejumlah pasar menipis, hingga harga telur pun terus melambung tinggi. Harga Rp30.000 ya. Itu per kilo pak? Per kilo ya. Kemarin sih 31, jadi mulai hari ini turun 1.000. Yang masih kita bilang masih mahal sih mas ya. Udah bisanya mahal karena itu karena bansosnya keluar. Itu juga nggak telur aja, sama beras juga ngaruh. Beras kan lagi naik. Jadi ya itu tanya itu susah nyari bahannya tuh. Berarti pasokannya menipis apa gimana sih pak? Harga telur apa telurnya? Iya, pasokan buat pasarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Itu iya, udah di drop sama yang itu, dinas itu, bansos. Menurut pedagang, kenaikan juga disebabkan karena adanya bansos program Keluarga Harapan, membuat pasokan telur ayam dari peternak diborong untuk bansos. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintah kembali menstabilkan harga telur ayam, mengingat telur ayam merupakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemberian bantuan sosial disebut-sebut menjadi penyebab meroketnya harga telur ayam. Suplai yang kurang, sedangkan permintaan yang tinggi membuat harga telur naik dalam sepekan terakhir ini. Harga telur terus melonjak di sejumlah daerah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, rata-rata harga nasional telur ayam ras sebesar Rp30.450 per kilogram.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan terkait kenaikan harga telur ayam tersebut. Ia berdalih kenaikan harga tersebut terjadi karena program bantuan sosial berbentuk bagi-bagi telur yang diadakan Kementerian Sosial. Ia menyebut program tersebut telah membuat permintaan telur melonjak, alhasil harga telur di sejumlah daerah ikut naik. Nah, tadi saya sampaikan, saya tadi rapat sebelum lapor Presiden dengan pengusaha Indonesia seluruh yang petelur. Apa masalahnya? Memang bukan Ibu Risma, tapi Ibu Risma memberikan bantuan ke daerah-daerah itu ya. Nah, daerah-daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako. Hanya waktu 5 hari. Salah satu isinya telur. Nah, ini rapel 3 bulan uangnya agak banyak. Jadi ada permintaan 5 hari mendadak, pasar kurang suplainya. Ya, biasa suplai kalau kurang dikit, kaget harga naik. Namun Mendak menyatakan masyarakat tidak perlu resah karena menurutnya kenaikan harga telur tersebut tidak akan berlangsung lama. Harga telur akan kembali normal dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebih dari sepekan harga telur ayam menjulang tinggi. Lalu bagaimana pantauan terkini harga telur dan daging ayam? Kita bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Pasar Tebet Jakarta pemirsa dan rekan Maria Elizabeth di Pasar Pucang di Surabaya Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita ke Pasar Tebet pemirsa, ada rekan Salam. Salam, pantauan Anda di Pasar Tebet sekarang kisaran berapa harga telur ayam di sana? Baik, selamat siang Pram Arlista dan juga pemirsa. Harga telur ayam negeri di pasaran selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi harganya terus melambung tinggi secara signifikan. Bahkan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini di kawasan Pasar Tebet Barat Jakarta Selatan, harga telur ayam yang semula ini dibanderol mulai dari kisaran harga Rp25 hingga Rp27.000 kini menunjang ataupun kini melambung tinggi hingga di harga Rp32.000 dan ini merupakan harga tertinggi dalam sejarah perdagangan telur ayam negeri di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa harga telur ayam saat ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu pedagang telur ayam yang ada di Pasar Tebet Barat Jakarta Selatan dengan Bapak Aji. Halo, selamat siang Pak Aji. Selamat siang, Pak. Pak Aji, ini kenaikan harga telur ayam ini terjadi sudah sejak kapan nih Pak? Dari 2 minggu yang lalu. Dari 2 pekan yang lalu Pak. Untuk hari ini harganya seperti apa Pak? Apakah sudah mengalami penurunan atau masih stabil di harga 32.000? Masih belum ada penurunan. Masih 32 ngejual. Masih 32.000 Pak. Nah Pak, ini sebelumnya selama 2 minggu ke belakang ini kenaikannya ini terjadi secara signifikan atau secara berangsur-angsur ya Pak? Secara berangsur-angsur. Dari 25, 27 sekarang bertahan 32. 30 hingga dari 25 hingga ke 32 Pak. Nah Pak, ini kan saya lihat Bapak tidak hanya menjual telur ayam negeri saja Pak. Ini juga ada telur puyuh, telur ayam kampung, telur bebek dan juga telur asin. Apakah telur-telur ini juga mengalami kenaikan Pak? Kalau telur yang lain sih kayaknya enggak, biasa aja harganya. Masih biasa aja, masih stabil harganya ya Pak, kecuali telur ayam negeri itu ya Pak. Nah Pak, ini penyebabnya kenaikan harga telur ayam ini karena apa nih Pak? Waduh, nggak tahu saya, nggak paham penyebabnya seperti apa. Oh, dari pedagang juga belum mengetahui secara pasti apa ya kenaikan ini disebabkan oleh apa Pak? Pak, kalau dari pedagang sendiri apakah mengalami kerugian Pak dengan naiknya harga telur ayam yang signifikan naiknya ini Pak? Ya kalau merasa rugi sih mungkin enggak, mungkin sedikit berkurang daya pembeli aja gitu. Oh, pembelian mengalami berkurang ya Pak, secara konsumen ya Pak. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pedagang telur yang ada di Pasar Tebet Barat Jakarta Selatan dengan Bapak Aji, dan pedagang juga mengaku selama beberapa waktu belakangan harga telur ayam yang melambung tinggi ini juga membuat penurunan terhadap konsumen ataupun minat beli konsumen ini menjadi menurun. Dan kenaikan harga telur ayam ini juga disebabkan, dapat kami sampaikan bahwa ini meningkatnya permintaan pasar di masyarakat, namun ini tidak sebanding dengan pasokan distribusi yang didistribusikan oleh para peternak ayam. Dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang bersama dengan beberapa pedagang ayam, daging ayam yang ada di pasar ini. Pramdega Arlisa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang pada pekan lalu harga daging ayam di Pasar Tebet ini melambung tinggi hingga di harga Rp50.000. Namun untuk hari ini harga daging ayam sudah kembali normal di harga Rp40.000. Dan kami juga masih akan memantau selama 2
pekan lamanya, hingga 2 pekan ke depan kami masih akan memantau terkait dengan janji dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa dalam waktu 2 pekan ke depan harga telur ayam ini akan kembali normal ataupun kembali stabil seperti biasanya. Dan saat ini kami juga sudah tergabung dengan rekan Maria Elizabeth yang ada di Pasar Pucang, Surabaya, Jawa Timur. Maria, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Salam. Saat ini kami berada di Pasar Pucang, Surabaya. Sesuai pantauan kami, harga telur ayam hari ini mengalami penurunan. Dari yang kita ketahui sebelumnya minggu lalu harga telur ayam mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai Rp35.000 untuk di tingkat eceran. Sedangkan hari ini harga telur ayam mengalami penurunan hingga harga sekitar Rp28.000 per kilogram. Dari informasi yang kami dapatkan dari pedagang eceran maupun agen, kenaikan ini akan menuju ke stabil. Harga stabil yaitu sebelumnya sekitar Rp25.000 dan belum diketahui penyebabnya kenapa harga telur ini sempat mengalami kenaikan. Sedangkan stok telur ayam di tingkat peternak masih cukup stabil atau cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain harga telur ayam, kami juga memantau harga daging ayam yang saat ini mengalami penurunan, yaitu sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogramnya, saat ini menjadi harga sekitar 31 kg untuk di tingkat pedagang eceran. Demikian laporan kami dari Pasar Pucang, Surabaya. Kembali ke studio bersama Arlista dan Pram. Baik, terima kasih banyak Maria Elizabeth dari Pasar Pucang, Surabaya, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat di Pasar Tebet, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik tingginya harga telur? Nah, sudah bersama kami Musbar Mesdi, Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer atau Ayam Broiler Nasional. Selamat siang, Pak Musbar. Selamat siang, Bu Arista dan Pak Pram. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Pak, ini harga telur ini makin hari makin melonjak tinggi. Nah, ini sebenarnya harga jual dari peternak ini berapa sih, Pak? Jadi begini ya duduk permasalahannya. Saya koreksi ya. Harga bukan semakin lama semakin tinggi, tetapi step by step mulai kembali ke titik awal. Oke. Ya. Apa sih yang menyebabkan kenaikan harga telur kemarin dalam waktu 2 minggu? Karena pada tanggal 8 Agustus sampai tanggal 22 Agustus, bantuan sosial yang tadinya dalam bentuk tunai, yaitu sebesar 600.000 oleh Ibu Risma, itu di lapangan digantikan dengan dalam bentuk telur dan beras. Ya, kalau kita perhatikan beras sendiri tadi per kilo aja naik Rp1.000, hanya telur itu naik sampai Rp5.000. Ya. Tentu di sini timbul pertanyaan, kenapa sih kok 2 minggu aja ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan bansos bisa meningkatkan harga telur? Karena yang terjadi adalah kebutuhan untuk telur keperluan bansos ini dirapel untuk 3 bulan gitu ya, untuk 3 bulan. Jadi untuk kedepannya nanti ya semoga kalau ada program pemerintah lagi, kita peternak yang tergabung dalam koperasi dilibatkan sejak awal sehingga mekanisme alokasi bansos itu bisa terkontrol ya, dan bisa tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu. Dan kalau saya sih kita menganjurkan untuk ke depan itu jangan dirapel ya, dilaksanakan per bulan saja. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini ya, kondisi populasi ayam produksi kita belum pulih seperti tahun 2019. Ya, karena apa? Karena waktu tahun 2020-2021 kita ini kan kena pandemi, ya kan? Nah, pada semester 2 2021 kemarin, karena harganya jatuh di 14-16 ribu, sedangkan harga pakan kita meningkat 24% dibandingkan awal tahun 2020, ya peternak-peternak kita yang tidak kuat, ya bangkrut, tutup usahanya, gitu loh. Nah, peternak yang kuat, ya mereka mengurangi produksinya sampai total ayam produksinya itu sampai 30-40%. Oke.
Nah, pada saat sekarang ini ya per April ini ya kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat kan mulai meningkat, akan tetapi populasi ayam produksi kita baru pulih step by step ya. Sehingga apa? Ya Pak Musbar, kalau dari saran Anda tadi berarti untuk pemerintah adalah sebaiknya bansos ini tidak dirapel, namun dalam setiap bulan sekali seperti itu. Apakah nanti setiap bulan sekali itu apa tidak mempengaruhi harga telur ayam? Lalu apakah nanti antisipasi seperti apa Bapak jika pemerintah tetap bersikukuh dengan dirapel seperti itu? Ya minimal ada koordinasi dahulu lah. Selama ini yang jadi pertanyaan kita adalah pemerintah itu merangkul koperasi peternak apa merangkul siapa gitu yang menyebabkan harga telur kita naik nggak karu-karuan, apa harga telur kita di masyarakat itu naiknya cukup tinggi ya. Jadi kita sendiri di peternak kita harganya masih normal-normal aja gitu loh. Kayak sekarang yang ada saya gambarkan ya, harga sekarang di tingkat peternak tuh hanya sekitar 25 sampai 26 ribu. Kenapa harga di pasar itu masih 32.000? Ada apa ini gitu loh. Padahal proyek bansos itu sudah selesai tanggal 22. Nah, saya bisa melihat di sini permasalahan utamanya adalah kalau para pedagang besar ya atau pedagang grosir itu punya buffer stok minimal 3 hari, ada yang sampai 1 minggu. Ya 3 hari sampai 1 minggu. Nah, kita harus pertimbangkan bahwa dalam 3-4 hari yang lalu mereka mungkin masih beli harga di 27-29 dari para bakul-bakul yang ada di pengepul yang di desa atau di mana gitu loh ya. Oke, baik. Disitulah permasalahan. Tahu-tahu harga di tingkat peternak atau yang dapat sekarang 25-27 itu kan mereka harus mencari titik keseimbangan baru ya. Oke, baik. Gak mungkin harga turun mereka langsung turunin 28.000. Nah, dampaknya apa, kerugian yang di modal beli telur 3-4 hari yang lalu siapa yang mengcover? Kan nggak ada. Oke, baik Pak Musbar Masdi, maaf sekali karena waktu kami terbatas. Semoga ini ada koordinasi langsung dari pemerintah untuk selanjutnya agar pasokan telur ayam ini tidak terhambat untuk banyak pihak seluruhnya. Terima kasih banyak Pak Musbar. Terima kasih banyak Pak Musbar. Ya pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.